Oke, so next kita lanjut lagi ya untuk ke infrastruktur ya. Jadi kita update karena emang beberapa sahamnya itu ada yang sampai naiknya tinggi ya kayak Inet ya. Jadi kita coba bahas dulu untuk MTEK ya teman-teman ya. Nah untuk MTEK, nah di sini apa nih? Nah ini ternyata masih kerespon ya. Dia nggak jadi koreksi tapi dia ngapain? Dianya langsung malah naik gitu. Jadi ya momentumnya sebenarnya masih bisa dimanfaatkan ya. Tapi akan lebih beruntung untuk teman-teman yang hmm, masuk lebih awal gitu ya. Jadi memang 1280 kita bisa ngelihat di sini ya untuk pergerakan harganya breakout solid ya dan close masih tetap bisa di atas 1280. Potensialnya tetap sama ya untuk ke 1360 ya. Untuk harga apa? Untuk di sini harga resisten yang relatif sering diuji gitu. Jadi ya ada potensi dalam artian gini. Dia nyentuh 1360 nih, ya kan? Karena di sini udah harganya di bawah koreksi dulu. Ini masih ada potensi. Tapi ya sebenarnya tinggal kita lihat ya, apakah momentumnya bagus atau enggak. Nah, kalau tadi teman-teman pun dapatnya di sini kurang lebih ya, waktu dia drop di 1270, yang namanya MTEK ini masih layak untuk di hold. Kenapa? Karena itu tadi untuk pergerakan harganya ketika dia naik, dia uji dulu nih area-area atau kita bilang level-level supportnya. Jadi kalau misalnya untuk naik masih berpotensi, palingan ya yang harus hati-hati teman-teman yang belum punya barang gitu ya. Kenapa? Karena masuknya udah after break dari si 1280 gitu. Belum terlalu mahal, belum, masih bisa, tapi ya itu mungkin sebagai gantinya adalah percentage teman-teman untuk gainnya akan sedikit lebih kecil dan untuk resiko ketika koreksi akan lebih besar dalam artian gitu ya. Karena ibaratnya teman-teman baru entry kan. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya dibilang untuk momentum, kalau kita ngomongin momentum di sini ya masih bisa naik nggak? Ya ini masih bisa naik, jelas. Kenapa? Karena baru satu garis yang masuk ke area overbought-nya. Tapi yang si garis merahnya masih belum. So masih tetap ya, Mas Emon masih relatively bullish untuk yang namanya MTEK. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi ya untuk MTEK untuk foreign flow-nya, ya sebenarnya yang membuatku nggak yakin kemarin adalah apa? Di sini masih banget yang namanya apa? Yang namanya retailnya masih melakukan distribusi ya. Gitu. Jadi asingnya pada keluar ya dan malah makin gede ya jumlahnya ya di tanggal 10 ini. Jadi yang kita lihat ada anomali ya atau ibaratnya keterbalikan. Kenapa ketika asingnya keluar harganya malah naik gitu ya. Ini siapa nih yang beli? Nah, ini kita tinggal lihat nih. Untuk yang namanya MTEK yang beli banyak kan siapa? CC, NI, XL sama aku ya, tapi jumlahnya dikit. Yang buang barang siapa? Langsung KZ dan BK. So, dipantau dulu gitu ya. Kenapa? Karena ini buangnya langsung gede nih. Ini buangnya tanpa ada embel-embel beli. Langsung dibuang lumayan gede. Jadi still wait and see ya teman-teman ya. Untuk yang namanya MTEK ya. Bukan sama jelek, enggak. Tapi ya kalau misalnya Mas Emon selalu berpakunya pada asing. Kenapa? Karena ya enak aja ngelihatnya gitu. Satu, terus yang kedua ya karena ibaratnya duit mereka masuk lebih gede, jadi kenapa nggak kita follow yang duitnya lebih gede gitu ya, lebih gampang lah ngekor aja gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya, cukup menarik sebenarnya kalau misalnya dilihat. Jadi still wait and see lah kalau menurutku ya. Kalau misalnya kita ngomongin secara teknikal ya ini potensi untuk lanjut naik tetap ada. Tapi ya yang Mas Emon lihat gitu nih, oh kayaknya asingnya buang nih. Jadi ini membuatku lebih agak ngerem sedikit gitu ya, kurang lebih. Oke, nextnya itu untuk MTEK. Nah, kemudian Inet ya. Nah, di sini teman-teman ada yang punya Inet nggak? Terima kasih. Nah, untuk Inet ya, untuk Inet luar biasa ya, sudah arah. Ada yang punya mungkin? Semoga aman-aman dah. Hadir ya, yang punya ya. Wah, mantap yang punya. Nah, buat yang belum punya, apakah ngikut? Lebih baik nggak ngikut. Kenapa? Karena kalau udah naiknya tinggi, udah bukan rezekinya. Kecuali teman-teman melakukan yang namanya BSJP tadi ya. Kecuali udah tadi dapat barang, udah keburu TP, ya udah nggak apa-apa ya, belum rezeki teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Harus bersyukur ya. At least udah cuan gitu ya. Nah, jadi buat teman-temanku yang sangat-sangat beruntung ya, buat yang dapat si Inet ya, next targetnya ada di berapa? Next targetnya ada di 424 ya. Fibonacci 1,618 ya di harga 424. Jadi teman-teman potensi untuk
ke sini ya, ini sebenarnya masih ada. Tapi ya itu tadi ya, Oh, kalau misalnya memang retailer yang di sini lebih banyak beli, ya teman-teman akan ngeliat ada potensi koreksi Borzo. ya kurang lebih ke 368 ya. 368 ini ketinggian nggak? Ini potensi koreksi 8%, tak kecilin ya. 8% sama ke 380 dah. Nih, range-nya 380 ya. 380 sama di 368. Nah, tujuannya apa? Tujuannya teman-teman biar tahu nih, seandainya besok Inet dibuka dan turun ke bawah ke 380, teman-teman udah bisa nih, kalau misalnya dapet yang di bawah, silahkan, kalau mau trailing stop silahkan gitu ya. Tapi teman-teman tahu nih, karena naiknya udah tinggi, ya, lihat juga ada potensi untuk koreksi. Meskipun kita tahu ya, ini sebenarnya potensi untuk naiknya tetap ada, tapi tetap yang namanya kita menganalisis harus dua arah ya. Kalau naik, apa yang terjadi, dan kalau turun, saya antisipasinya apa nih? Gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini masih cukup bagus buat teman-teman yang punya di bawah. Sekali lagi congratulations ya, untuk next targetnya ke 424. Kalau bisa 476-nya nanti itu ke claim ya, setelah 424, teman-teman akan melihat ada potensi yang namanya Inet bahkan sampai 560. Gitu ya, biasa ya. 2 kali extension ya, kurang lebih untuk swing trade biasanya itu akan terpenuhi ya untuk Inet. Gitu ya. So, kita cek dulu ya untuk Inet. Wah, luar biasa ya. Asingnya masuknya gede ya. Ya kurang lebih 9 kali lipat lah ya daripada jumlah yang jual kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya kita kelihatan banget nih ya, Giri Juli masuk asingnya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat dari barnya ya di situ. Kemudian kalau misalnya kita lihat Inet, siapa nih yang beli Inet ya? Sebanyak ini Inet. Wah, ketua kita si Aku ya. Si Aku, CC, dan MG ya. CC, Aku, MG, sama CP. Oke, BK masuknya relatif dikit. Nah, tinggal kita lihat yang buang ya. Yang buang siapa? Yang buang itu ada YP, PD, XL, sama XC gitu ya. Jadi kalau misalnya potensi besok di bawah naik masih ada nggak? Ya ini tetap masih bisa naik gitu ya. Tapi ya itu, kalau retailer besok tiba-tiba wah Inet. Nah, ini ada potensi untuk koreksi, dan koreksinya menurutku juga seperti biasa ya, sampai 368 ini juga relatif sehat ya, untuk dia creating dulu nih ya, base dulu sebelum dia naik lagi. Jadi contohnya kayak gimana? Nah, ini contohnya salah satunya ya. Wah, dia naik tinggi nih, set, dia bawa turun, creating dulu ya baseline, koreksi lagi baru dia naik gitu ya. Jadi sepenting itu market structure teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Inet ya. Masih menarik, masih bisa hold buat yang teman-teman udah. Tapi kalau saran Mas Emon buat yang belum punya, kita cari saham yang lain ya. Gitu. Oke. Next, WiFi ya. Nah, untuk WiFi apa yang bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau mau entry ya lebih cocok ke WiFi. Kenapa? Karena dari segi harga naiknya masih 5%. Jadi gitu ya. Ketika satu saham udah naiknya lebih tinggi, ibaratnya jangan dikejar. Tapi kita cari penggantinya kira-kira siapa ya, untuk yang ibaratnya jalannya beriringan. Kan Inet dengan WiFi masih satu sektor, dan potensi sama-sama naiknya masih relatif tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya pengennya masuk Inet tapi nggak kesampaian, ya lebih cocok untuk masuk ke WiFi gitu ya. Nah, di sini WiFi naiknya lebih ini ya, lebih nggak terlalu seagresif si WiFi. Jadi ini potensi juga. Kenapa? Karena teman-teman lihat nih, untuk 3.530 di sini teman-teman lihat ada yang namanya beberapa area resistance. So potential ya, dia untuk naik di atas 3.530 ini masih ada. Next target kemana Mas Emon? Ke 3.700 ya. Ini potensi untuk naik satu lagi ini masih ada gitu. Palingan kita tinggal lihat apa? Kita tinggal lihat untuk yang namanya WiFi di sini ya. Nah, gede lagi ya asingnya ya. Jadi bisa nih masuk ya. Daripada Inet ya, coba masuklah ke WiFi. Gitu ya, tapi seperti biasa ya teman-teman ya. Karena teman masuknya di ujung-ujung nih, consider juga ketika dia koreksi ke 3430 ya teman-teman tahu ya bahwa memang ini termasuk dalam kategori koreksi yang relatifly sehat. Tuh, jadi ya tetaplah dipertimbangkan apakah entry-nya bagus ya. Ini menurut Mas Emon lumayan bagus gitu ya.
tinggal lihat ya, foreign-nya masih oke. Si Jos Gandos, kemudian WiFi kita tinggal lihat. Yang beli masih ketua kita ya, si Aku MG. Ya meskipun di sini udah mulai ya, retailnya masuk ada XL ya, ada PD, terus LG. Nah bagusnya YP sama XC-nya udah dua. Gitu ya. Jadi kalau menurutku besok teman-teman akan ngelihat kita sebenarnya potensinya kita akan ngeliat yang lebih banyak untuk FOMO itu di mana di Inet ya. Kenapa? Karena Inet yang lagi diserbu. Nah, kita serbunya di WiFi gitu ya. Lebih menarik ya karena harganya belum terlalu agresif naik. Itu ya. So, untuk DOOH next-nya ya. DOOH. Oke. Shipping dulu, Pak. Iya. Wah, luar biasa ya. Because very Udah good. naiknya tinggi ya. Ada yang punya DOH kemarin, teman-teman? Nah, ini juga DOH menarik ya. Menarik. Pak, sama nasabahnya ada komplain, Pak. 161-nya Minta tolong bikin ya dari admin ya. Size chart taruh di gede banget ya. Nah, di sini potensi untuk naiknya lagi masih bisa nggak? Ya ini masih ya. Untuk retesting berapa? Untuk retesting harga 177 gitu ya. So di sini kita ngelihat ya kalau misalnya kita ngomongin price action ya. Nih. Nah, 1 2 ya. Kita ngelihat area supportnya di 136 itu di respect dengan benar-benar ya direspon oleh pasar ya, dan kita ngelihat harganya spike naik. Ya ini sih sebenarnya lagi-lagi mantap buat teman-teman yang udah punya di bawah gitu ya. Jadi ya congratulations lah ya. Berarti minggu ini kembali ya teman-teman ya. Minggu ini teman-teman kembali senyum lebar. Terus ya di sini kalau misalnya dilihat lagi, ada nggak potensi untuk dia naik lagi ke 177? Ini juga masih ada ya. Kenapa? Karena momentumnya relatif agresif banget nih ya. Untuk yang namanya DOH sebenarnya potensi. Jadi ya potensi untuk naiknya masih ada. Gitu ya. Jadi tetaplah kayaknya yang menarik WiFi ya. Kenapa? Karena yang naiknya nggak seagresif teman-teman yang lain ya si siapa namanya, si WiFi ya. Nah di sini ya untuk DOH ya apa nih? Nah DOH mix nih ya, harganya naik 16% ya, tapi asingnya sebenarnya melakukan yang namanya distribusi. Jadi perbandingan asing yang masuk sama asing yang keluar di sini teman-teman lihat, wah ternyata negatif nih jumlahnya. Berarti sebenarnya kan sell ya. Nah kemudian kalau based on transaksi, nah lihat ya ada Kang Guyur ya, CP ya teman-teman ya. Ada Kang Guyur CP, ada TP, ada YP, ada AO, ada AZ. Kemudian teman-teman lihat ada CC, XL, BK ya. CC sama BK yang bawa barang ya, sama si XC gitu ya. Jadi ya teman-teman ngelihat mungkin kalau misalnya mau masuk ya tunggu dulu koreksi, tapi ya Mas Emon nggak yakin kenapa, karena ya di sini ya lebih banyak yang beli si Kang Guyur ya, CP ya. Gitu. Ya, CP Kang Guyur ya. LG, CP sama MG, biasa Kang Guyur ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Nextnya kita bahas untuk SCMA ya. Media-media nih. Nah, ini ya tinggal kita lihat apa nih? Tinggal kita lihat bahwa karena pergerakannya di sini sebenarnya teman-teman udah ngeliat nih. Oh, higher low lagi ya. Di sini juga udah kebentuk. Nah, sebenarnya ada potensi nih untuk ke 372 sebelum dia naik lagi gitu ya. Nah, kenapa Mas Emon sebenarnya ngelihatnya potensinya koreksi? Karena teman-teman lihat based on momentum. Nah, based on momentum di sini sebenarnya udah kelihatan nih. Wah, udah menyempit nih kayaknya nih. Nah, nih ya. Ya kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini kan sebenarnya ada potensi nih untuk koreksi ke bawah gitu ya. Jadi sebenarnya ya dipantau lah. Kenapa? Karena lebih enak ya kita itu entry ketika semua analisa kita terpenuhi. Tapi yang namanya market, sometimes ya nggak bisa juga kita berharap bahwa kita punya semua checklist itu terpenuhi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat ya udah ada pernah rejection di 392 daripada si SCMA, ya potensi sebenarnya untuk koreksi tetap ada. Tapi teman-teman lihat nih untuk 372-nya sebenarnya benar-benar respon dengan baik. Potensi naik tetap ada, ya tetap ada gitu ya. Gitu. Palingan untuk apalagi kalau misalnya besok ya, apalagi kalau misalnya besok di sini kita bisa ngelihat yang namanya SCMA itu bisa nembus di atas sampai 392. Maka sebenarnya akan sangat bullish gitu ya. Jadi ya lebih baik kita ngincernya yang belum nih ya daripada yang sudah naik gitu ya. Nah, terus next lagi untuk SCMA ya di sini
Nah, hati-hati kenapa? Oh, ternyata mix nih. Sorry, di sini ya. Nah, asingnya keluar nih. Asingnya keluar, harganya naik. Terus yang beli juga udah kelihatan nih. Oh, SQ yang lebih banyak. Ada XL, YP, sama XC gitu ya, yang melakukan pembelian. Yang dagang langsung biasa ya. ZP, DR, sama MG. Jadi mix kurang lebih gitu ya. Terus kurang lebihnya begitu, jadi wait and see lah. Kalau misalnya structure masih bullish gak? Ya ini masih tetap kategori bullish ya. Oke, next TOWR. Oke, untuk TOR, nah ini juga salah satu yang lumayan ya. Salah satu yang lumayan, kenapa? Karena, nah teman-teman lihat nih, ya struktur yang terbentuk, ya satu, nah ini ya. Jadi kalau structure ya dilihat, wah menarik nih. Kenapa? Retest satu, turun lagi ya, creating yang namanya higher low. Di sini juga higher low lagi. Dan teman-teman ngelihat di mana di 565-nya berhasil ke break ya. Yang di sini sebenarnya teman-teman ngelihat ada apa nih? Nah, itu ya. Jadi si resistannya ini udah ke break nih ke atas dan breaknya juga solid gitu ya. Candle-nya juga solid. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman mau ngambil nih masih bisa. Lihat lagi stochastic flow-nya. Oh, menarik nih. Masih crossing up nih Mas Emon nih. Jadi sebenarnya masih bisa naik gak? Ya ini masih bisa. Kalau sejauh kita ngeliat dari based on price action dan market structure-nya. Gitu ya. Tapi ya tetap, kalau seandainya dia tiba-tiba ketarik dulu, nah siap-siap juga. Kalau ketarik ke 565 biasa lah ya. Tapi yang next di bawahnya, di sini ya. Kalau ketarik ke 550, teman-teman harus tahu juga, oh ya ini memang akan bisa jadi juga untuk koreksi. Nah tinggal kita lihat nih. Based on biasa ya foreign flow ya tinggal kita lihat TOR gede nggak nih? Oh TOR yang beli ZP semua, kenapa saya nggak ikut? Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut bisa nggak ya? Bisa. Kenapa? Karena ternyata yang beli ya majority siapa? 35% daripada transaksinya itu dibeli sama ZP gitu ya. Jadi untuk follow masih bisa. Kemudian teman-teman lihat, wah OD, BB, DX keluar semua. Retailnya ada nggak? Retailnya kecil ya. Di sini XL sama siapa lagi? Udah, itu doang. Itu ya, kurang lebihnya ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Next kita bahas Tebik ya. Tebik, jadi TOR lah, lumayan ya TOR. Nah, Tebik ini sih sebelumnya ini nggak retail friendly ya. Sebelumnya ini nggak retail friendly ya. Banyak sisiran ya di sini. Tapi ya karena dia sudah mulai berubah sedikit di sini ya. Nggak apa-apa ya, Mas Emon bahas ya. Nah, oke, untuk Tebik ini juga nih, ini salah satu candle-candle yang nggak kusuka nih kayak gini nih. Ya kan? Dia dibawa turun dulu ya, terus tiba-tiba naik. Ini agak kurang lah. Tapi secara teknikal ya, kalau misalnya kita lihat untuk pergerakan harganya, ya potensi naik ada nggak? Ya ini ada gitu ya. Karena ya kalau kita ngomonginnya closing price ya di sini teman-teman bisa melihat apa? Di sini teman-teman bisa melihat yang namanya Tebik itu sedang konsolidasi untuk naik lagi ke atas. Nah, tapi yang jadi pemberat analisa kita ya di sini. Yang pertama nih, wah mas, stochastic flow-nya mix nih. Dia nggak tahu, kita masih bingung antara dia naik atau dia bahkan akan turun. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu. Nah, tinggal kita lihat lagi nih untuk beberapa areanya lagi. Nah, tinggal dilihat nih. Oh, ternyata 2200-nya itu ke break nih. Ada potensi nggak untuk ke 2300? Ini masih ada. Kenapa? Karena ya memang secara pergerakan harganya ya dia pelan-pelan naiknya di sini ya. Udah mulai pelan-pelan bertahap. Jadi yang harus dipastikan adalah besok tuh dia harus bisa stay lah paling nggak di antara 2200 sampai 2300. Kalau misalnya dia naiknya gede banget, nah ini ada potensi untuk kembali naik lagi ke atas. Jadi kalau misalnya pun dilihat ya, koreksinya sampai bawah ya 13% dibandingkan 25% waktu dia arah, ini oke lah ya. Karena nguji juga nih ya si apa namanya area resistance di sini ya di harga berapa nih 2300. Jadi potensinya tetap ada. Jadi kita masuk untuk ke foreign flow dulu untuk Tebik ya. Nah ya aslinya nggak terlalu banyak masuk ya, lebih bagus TOR sih kayaknya sih. Tapi yang nggak tahu ya gorengan KI, DR, SQ, NI. Nah ini masih belum ada retail ya.
belum ada retail, jadi teman-teman yang pertama ya, sobat-sobat, nah nih, jual ya. Nih ya, jual ya. XL-nya jual, CC-nya jual, XC-nya jual, jadi kalau mau masuk, menurut Mas Emon, ya TTA ya, jadinya ya. Di sini yang beli ada KI nih ya. Gitu, oke. Nice, nice banget. Tapi tetap lah ya, tetap karena dia pernah jadi mantan ya, saham-saham tidak retail friendly. Kalau misalnya teman-teman masuk di 2200, jangan lupa bikin SL-nya. Kenapa? Supaya kalau ada bantingan lagi, teman-teman terselamatkan ya. Ingat ya teman-teman ya, udah mau tahun baru ya. Udah mau tahun baru ya. Biar bisa tahun baruannya full senyum ya. Jaga jangan sampai nyangkut lagi gitu ya. Jadi di Januari nanti tinggal kita cari nah saham apa yang kita masuk di Januari ya. Gitu, oke. Itu untuk Tebik ya kurang lebih ya. Next kita masuk MTDL ya. Betul ya MTDL ya. Oke, betul. Ya. Nah, ini ya yang tadi Mas mau respon ya. Ini saham sisiran lah. Saham yang kurang retail friendly. Kenapa? Karena ya kayak gitu, kayak kagak ada gerakan nih. Nah, tuh. Gerakannya di sini-sini aja. Nah, ini nih yang sebenarnya nggak asik juga untuk sahamnya di tradingkan. Jadi coba kita lihat dulu kalau foreign flow-nya menarik, ya mungkin akan Mas Emon bahas gitu ya. Menarik ya. Nah, ini dibahas nih. Gitu, karena kalau misalnya sahamnya ini berpotensi menjerumuskan retail ya, nggak akan Mas Emon bahas gitu ya. YUEL. Nah, tapi ini menarik ya, si Kajet sama SH langsung beli, jadi harus kita bahas ya. Masuk keluar masuk, oke lah, oke. Jadi gini, kita pakai, nah ini pergerakan seminggunya aja gini nih, ya kan? Sini dibanting ya, di sini dibanting, gitu ya. Jadi sebenarnya agak kurang enak sih ngelihat untuk MDTL ya, tapi ya karena ada si Kajet masuk tiba-tiba ya udah tak bahas ya. Oke, so kita pakai weekly time frame ya, 1W nih, 1W artinya apa? 1W artinya 1 week ya. Oke, so untuk weekly time frame daripada si MDTL sebenarnya kita ngelihat untuk structure yang terbentuk. Nah, ini udah double bottom formation-nya di sini ya. Nah, ya di sini. Kemudian kita lihat change of character terjadi di harga 600 ya kan. Ya terus secara technical ya dia di sini sebenarnya koreksi lagi nih. Lanjut di sini ya. Nah, sekarang yang teman-teman kita cermati kalau misalnya emang mau masuk ya jangan sampai dia itu turun lagi di bawah mana. Sebenarnya kalau lihat di posisi ini ya, jangan lagi lah dia turun di bawah berapa nih? 600 590 ya. Sorry, 590. Kenapa ya? Karena akan jelek nih. Potensinya dia bahkan turun. Jadi dia harus bisa stay lah di atas 590. Nah, ini akan bagus untuk kenaikan harganya ke atas. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke daily time frame ya atau time frame harian ya di sini kita ngeliat nih emang sebenarnya pergerakan harga dari MDTL ya nggak kemana-mana di sini-sini aja. Tapi kalau teman-teman perhatikan nih, nah ini kalau kita bikin garis, nah ini kan sebenarnya udah trennya secara nggak langsung menurun. Tinggal kita lihat aja nih berani naik lagi nggak, bisa nggak naik lagi gitu. Nah sebenarnya jelas juga tergambar daripada yang namanya stochastic slow nih. Ini kayak belum mau ketemuan ya. Jadi harus diapain? Harus teman-teman perhatikan gitu ya untuk pergerakan harganya. Dipantau dulu. Nah, ini karena kita lihat Kajet yang beli, kita coba cek. Nah, per tanggal 3 apakah Kajetnya masih beli terus? Kalau Kajetnya akung, nah kita bisa beli gitu. Tapi kalau misalnya Kajetnya kayaknya udah buang ya, Kajetnya udah buang nih. Ini baru buang nih dia nih kayaknya nih. Yang masih akumulasi tuh dari awal November itu si AONI ya, AONI, KZ, si AO. Bandarnya AO ya. Seminggu sejak November ya. Yang buang barang CC, DX, YU, YP. Oke. Nice. XC, ada XL nggak? Nggak ada ya. Di ini banding ini kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman beli MDTL ya patokannya si AO ya. Seminggu ini jomplang nih. Jomplang, ya kalau misalnya analisis mau sedikit panjang ya. 3 minggu. Nah, AO, KZ, masih punya barang. BK, DR, aku ya. Nah, tapi tetap ya,
disclaimer-nya adalah apa? Karena ini saham-saham sisir ya teman-teman ya. Saham sisir ya ini akan naiknya lama. Tapi kalau misalnya teman-teman masuknya emang kurang lebih di 590 ya ini udah good entry. Tapi ya ini saham volumenya kecil. Jadi teman-teman akan nunggunya lebih lama. Jadi silahkan buat teman-teman yang sabar, masih secara teknikal ya tak paksain ya. Jadi sedikit menarik. Ya, terus next kita bahas data ya. Oke, untuk data ya kalau kita ngomongin based on structure yang terbentuk ya di sini, sini dan sini kita bisa ngeliat ya anak tangganya masih naik ya. Oke. Nah, terus yang kita lihat apa? Oh, dari 6.525 kita lihat nih teman-teman nih. Wah, turunnya berapa? Udah 30%. So, di sini kalau kita mengharapkan yang namanya technical bounce ya, wajar-wajar aja. Sampai mana ya? Targetnya simply ke gapnya dulu nih. Ada berapa nih? Di berapa nih? Ada gapnya di 5025. Ada potensi nggak untuk naik? Ya ini tetap masih ada. Tapi ya palingan kita lihat dulu, ini ada asing nggak yang masuk? Kalau nggak ada asing ya lebih baik wait and see gitu ya. Nah, di sini kita ngeliat sebenarnya kalau based on stochastic slow ya, momentum ini teman-teman udah ngeliat nih, wah momentumnya udah turun lagi ke bawah gitu kan. Nah, momentumnya udah turun, ya tinggal kita lihat nih, bisa crossing lagi nggak naik ke atas. Gitu ya. Ya, sedikit lagi lah. Palingan kita lihat nih, ibaratnya, oh ternyata ada si asing masuk. Ternyata aku asingnya ya, ini masih bisa ada potensi masuk. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan sebenarnya, nah ini gapnya baru dipenuhi nih. Di tanggal 5 ya, ini gapnya baru terpenuhi di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita anggap area sini sebagai bottom, ya area new support area ya, ini sebenarnya masih bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, nanti tinggal kita lihat dari Broksumnya apakah retailnya sudah pada buang. Kalau udah pada buang ya di sini masih ada potensi kita melihat untuk kenaikan harga daripada data. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Untuk bandarmologi di sini ya. Data. Nah, sorry ini tanggal Oktober, kita masuk ke hari ini ya. Nah, hari ini yang banyak apa? XL, ya, YP, XC. Nah, terus yang buang IF, AZ, sama CC. Tinggal kita lihat foreign ini siapa yang masuk. Minus ya. Jadi wait and see. Tapi ya kalau misalnya secara teknikal apakah ini menarik? Ya ini menarik. Kenapa? Karena buangannya udah gede. Tapi teman-teman consider juga ya. Seandainya nanti harganya turun dan koreksi ke bawah, ya ini akan adalah potensi untuk terjadi. Jadi daripada masuknya ngambang di sini ya teman-teman ya, lebih bagus kalau teman-teman masuknya di area yang lebih di bawah. Jadi kurang lebih gitu ya. 10%. Kurang lebih gitu untuk data. Oke. Jadi kurang lebih itu ya, 9 saham ya untuk infrastruktur. Ya, jadi kita udah lihat lah, emang mix ya, ada retail, ada asing yang masuk ya, ada asing yang keluar. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya untuk saham infra ya, ya kurang lebih telekomunikasi ya di sini ya. Gitu.